Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Gus niki kula badhe tanglet masalah zikir sirul asrar. Lah niki sak mantene baiat nika niki mungkin nggih direnteni semrep saktaran sirul asrar pripun Agak ikhlas kan Pak? Secara ilmu niku pun paham, tapi secara praktek niku hasil pripun niki sing kula dadi pertanyaan. Lah dalam menjalankan sirul asrar niku niki mungkin kula sering ibadah ngeblank niku sering linglung lali, terus niku ngalami sepi dalam aktivitas niku. Lah posisi niku kula niki kaya tenggengan kaya mamong niku napa nggih mboten semerep. Tapi niku napa sampai sirul asrar pundi, sirul asrar pundi kula mboten semerep. Cuma kula nggih sadar intine kula cedhek pengen teng Allah. Tapi nggih dening semerep sinten niku Allah niku sak temen niku mawon Gus. Niku leres napa pripun mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masuk di dalam surah Ali Imran ayat 31 untuk mengikuti terhadap Rasulullah, dalam kesempurnaan beliau menjalankan hukum-hukum Allah, maka kita akan dikenalkan terhadap surat Al-Anbiya 87 dan 25. Langsung La ilaha illa anta La ilaha illa ana. Tauhid la ilaha illa anta melahirkan zikir yang disebut zikir sirul asrar. Zikir yang tidak mengucap, baik secara lisan maupun hati dengan asma Allah, ismudah tidak. Zikir yang apa? Prakteknya bagaimana? Nah gitu toh. Ketahuilah di dalam sirul asrar itu ada 3 pos. Pertama yang dilakukan adalah su'aul basirah. Kedua ainul basirah. Ketiga hakul basirah. Taruh aja seperti ini Pak, niki penggosok. Anggap jenengan tidak tahu saya meletakkan gosok di sini. Kelihatan enggak? Enggak. Akal bicara tidak kelihatan karena ada tutup. Tetapi ketika saat Anda saya kasih tahu Bapak Ibu, di dalam kupluk ini kopiah ada penggosok. Walaupun Anda belum bertemu, ketika ada kabar seperti ini, mesti ada 2 golongan. Ada golongan yang percaya sami'na wa atokna, ada golongan yang tidak percaya sami'na wa asoina. Mengapa Anda percaya? Aku nggak pernah dibohongi oleh Mukhlaso. Terus yang satunya, mengapa kau tidak percaya? Aku gak kenal belas arek endi iki. Wis gak cocok. Gak percaya. Saya kasih tahu lewat surat Al-Hadid ayat 3. Siapa sih Allah itu? Kita buka surat Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama. Berarti Allah itu adalah isim, nama.
Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Contoh, jeruk itu nama, ini wujudnya. Korean itu nama, ini wujudnya. Kan nggak sama. Nggak sama atau wujudnya nggak sama. Lagi, serban itu nama, ini wujudnya. Gak mungkin kalau ngomong iki lho serban. Percaya jenengan? Gak percaya. Oke. Kalau Allah itu nama, yang memiliki nama Allah itu siapa? Yang gimana? Akhirnya dijabarkan sifat-sifatnya. Ya, ada sifat 20 sifat wajibnya Allah, mulai wujud sampai mutakal 5. Di situ ada sifat nafsiyah Allah, yaitu sifat wujud, ada sifat salbiyah Allah. Kita bakok mukhalafatul lil khawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Wahdaniyah ada 5. Ada sifat wajibnya Allah sing ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. 7. Ada maknawiyah, ya, qadiron sampai mutakal 5. Jangkep sudah. Dan itu sudah saya masukkan satu file untuk dipelajari. Sampai gak susah-susah masuk di dalam channel saya mencari itu susah, Pak. Sudah berapa di channel saya konten itu? Sudah ada 1000? Hah? Ada berapa? Itu operatornya. Berapa judul? Sampai mencari satu persatu itu susah. Tapi jangan khawatir, ini sudah saya masukkan satu file saya sendiri, sampai minta saya kasih. Tinggal sampai ikut ngeklik linknya aja, langsung ketemu. Gitu. Lah, ketika saat saya kabari siapa yang memiliki nama Allah, itulah zat. Bahasa Jawa urip, bahasa Indonesia hidup. Baik yang ada di dalam maupun di luar diri Anda. Yang hidup itu tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Saya kasih tahu, Pak, Bu, di dalam kopiah ini ada apa tadi? Penghapus. Anda percaya? Iki namanya sampai iku nek wis percaya, sampai sudah masuk dalam su'aul basiroh. Apa? Ada iman, pancaran iman yang benar walaupun belum bertemu Allah. Kalau semua apa yang terjadi semata-mata karena hidup itu. Saya dilanjut? Oke. Terus bagaimana caranya saya bisa melihat ketemu penghapus? Bagaimana caranya saya bisa bertemu Allah? Teruskan, asahlah zikir itu setiap pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi. Terus lakukan zikir. Paham nggih? Iki su'aul basyirah, iman. Tanamkanlah dalam hatimu iman hanya pada Allah yang berperan. Wis gak apa-apa, masih ada 2. Itu diasah terus untuk menghilangkan selain Allah dalam hatimu lewat ini. Terus apakah saya akan bisa bertemu Allah di dalam yang nomor 2 Ainul Basyirah? Buka dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 5. Itu janji Allah. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin hatinya ada, ingin ketemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji akan mengadakan satu waktu, menentukan satu waktu untuk bertemu dengan jenengan. Ini Allah sing janji, bukan raine klason. Paham? Paham gak?
Aku enggak mengada-ngada. Dibuka Al-Ankabut ayat 5. Ini janji Allah. Sebagai motivasi datang jenengan biar sampai iki bertambah yakin kalau di dalam kopiah ini ada penghapus. Seiring berjalannya Anda mengasah zikir tersebut dan Allah sudah menentukan waktu yang pertemuan itu, maka dihilangkanlah dalam hatimu selain Allah oleh Allah. Kalau itu sudah hilang, maka ainul basyirah, melihat bertemu, tak buka, iki dihilangkan, seret, Anda melihat, ya. Bukan maksud Anda melihat itu ada dua. Kalau sudah Anda bertemu dan melihat, maka poin yang ketiga, hakul basyirah, menyatakan. Apa ini? Apa mungkin jenengan kalau sudah melihat penghapus saya bilang, Pak, Bu, ini onde-onde. Percaya? Gak percaya. Artinya hati yang sudah makrifat pada Allah di hakul basyirah gak akan mungkin tertipu oleh nafsu lewat ilmu, kehormatan, kekayaan, apapun kesenangan dunia yang itu milik Anda sendiri tidak akan menghalangi hatimu pada Allah. Seperti halnya ikan hidup di lautan, di air asin. Mengapa ikannya enggak terasa padahal bertahun-tahun dia hidup di laut. Sedangkan sampai iwak tahu tempe diuyai kate digoreng, mungkin wis mateng dipangan kerasa asin enggak? Apa? Sebab karena ikan di laut itu hidup. Okay. Artinya hatimu kalau sudah sampai pada sang yang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh nafsu dalam dirimu untuk memisahkan cintamu pada Allah. Makanya Allah sering menyanyi, yang kini aku kekasihmu yang dulu. Waktu jenengan dereng akil balik kan cintane nang Allah tok. Terus kita minggat, akhirnya diilingno Allah. Yang iki aku iki kekasihmu dulu. Berhubung jenengan iki nguwasi selain Allah, tutu. Ya Allah, semoga-moga jenengan kalih kula ditakdirne Allah ketemu Allah sebelum meninggal. Amin. Gitu Pak. Ya. Jadi apa mangrek pitakoni lali aku. Oh ya, Sirul Asrar. Jenengan ketika saat mengalami kejadian yang seperti itu, masuklah satu alam di mana itu tidak ada siapa-siapa, sepi. Pertanyaannya, itu di makom apa? Ya, yang perlu kami jawab. Ingat Bapak Ibu, ada 3 makom. Satu makom kasunyatan, makom mukhadoroh. Ya ini makom dunia iki. Ya, kita bertemu mata dohir terhadap sesama makhluk. Iki makom kasar. Kedua, makom mukasyafah. Makom di mana, mohon maaf, kebukanya ghaibe makhluk dalam diri kita yang bersangkutan ketika kita kholwat. Dan ini tidak mungkin semuanya dimasukkan Allah diketahukan seperti ini, nggak mungkin. Allah sendiri punya maksud mengapa dia dikelihatan makom mukasyafah yang si B tidak. Yang jelas makom mukasyafah itu di dalamnya malakut. Ketemulah Anda malaikat. Jabarut, ketemulah Anda jin, iblis, begeblung, neraka, alam barzah, alam sing siksa-saksian, disiksa-siksa.
gelap. Bisa jadi Anda mengalami seperti itu. Artinya Allah memperjalankan Anda untuk mengetahui alam mukasyafah, dunia mukasyafah. Ada alam lahut di mana Anda bertemu para arwah kekasih Allah. Ketemu wong-wong soleh keluarga sampean. Di situ. Lah, terus lagi ada satu alam di mana jenengan ini sudah tidak ada siapa-siapa. Padang, tapi nggak ada lampunya. Tapi padangnya luar biasa. Ingat, ada makom di mana disebut makom musyahadah. Itu hanya terjadi pada diri seorang hamba yang dikehendaki. Surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Di atas cahaya itu ada cahaya, itulah cahaya makrifat. Dan cahaya makrifat itu hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki oleh Allah saja. Siapa hamba yang dikehendaki? Mereka layak yang fattabi'uni, mengikuti dengan sempurna apa tindaknya Rasulullah. Cahaya makrifat itu akan didatangkan pada satu hamba manakala hamba itu senantiasa berzikir terus. Zikir tadi boleh sampai zikir yang sirul asr tanpa ucapan iku jenengan dorong zikir sir. Di dalam thariqah pada umumnya yang mutakbarah itu, Bu. Melebu metu napas, melebu metu Allah. Sambil napas masuk, hati sampai mengucap keluar Allah. 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 Tapi juga jenengan sertai sirul asrornya. Enggak apa-apa. Inilah hamba yang akan suatu saat akan ditaruh cahaya makrifat. Akhirnya masuklah dia dalam satu alam, tidak ada siapa-siapa, yang ada pada dirinya, nggak ada yang lain. Terus Pak, terus kalau di situ nanti kok Anda merasa masih ada, itu surga. Biasanya ada apa namanya bengawan, bengawan kali milik airnya jernih, ada bunga-bunga. Ustaz, siapapun yang masuk ke situ pingin masuk lagi, umpama dia keluar. Kalau sudah ada di dalam nggak ingin keluar lagi. Yang kau rasa adalah nyaman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mengapa dia disebut damai? Jiwa yang damai. Karena dia mau kembali pada Allah. Irji'i, dia ketika ada perintah kembali, dia mau kembali. Akhirnya tenang. Kok bisa dia kembali pada Tuhannya? Karena dia tahu jalannya. Dia nggak buta, tahu jalannya. Wis nggak percaya. Ibu, bapak, nanti kalau pulang selepas ngaji, ibu mohon maaf matanya ditutup kudung, bapak matanya ditutup sarung. Ayo mulai bareng. Ayo disoting, diviralkan. Bisa sampai rumah? Enggak sampai. Yang ada gelap. Itulah roh ketika di dunia tidak lekas kembali. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi ruh ketika saat di dunia mendustakan tentang pertemuan terhadap Allah. Wis, percaya gak percaya terserah. Kak ngundang ngaji maneh, kak taek-taek. Lho nggih. Saya enjoy mawon. Umpama kok kula asal dikon milih, Gus,
enak endi ngaji ambek turu ning omah kelon ambek bojo, tak pilih kelon. Bu, pun lama kula mboten nate kalih garwa kula. Karena memangnya pagi kerja sampai jam 12. Nanti selepas jam 12 saya berangkat lagi, pulang subuh, pulang. Kapan oleh nutul? Tak dungakno, yang sampe muga-muga het terus. Allah ya karim. Guyon nggih cek gak sepaneng nemen lho maksud kula niki. Estu. Gak tau nutul kok anake wis 7. Nah. Niku pas nepaki ngono lah. Juga kula sing paling alit tasih umur 2 tahun 4 bulan, Bu. 4 bulan. Lah lucu. Ngeten iki. Gelek kula celuk rul krewul. Namanya Sayyidah Akifah, tak celuk wul krewul. Sebabnya apa? Rambutnya lo berentek, tadi ngerewul ngoten. Pun guyon. Jane gak semana. Pun tutuk apa, Mang? Tutuk apa? Jadi gini Pak, sungguh sengsara bagi mereka ketika saat di dunia kadzabu biliqaillah. Surat apa? Cari sendiri. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqaillah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia tidak mau atau mendustakan pertemuan terhadap Allah. Begitulah. Kembali kepada dzikir sirul asrar. Manakala ketika jenengan diketahukan tentang alam tersebut dan di dalam hatimu itu masih ada merasa keakuanmu sebagai makhluk, itu berarti surga. Surga kan makhluk, Pak. Makhluk. Belum Allah. Padahal tujuan kita dzikir itu bertemu Allah. Apabila tadi di saat itu keakuan dirimu merasa makhluk sudah tidak ada, maka disitulah disebut alam musyahadah. Paham nggih? Ringkesnya ada di situ. Monggo, ada lagi.